Waktu pandemi COVID-19 kemarin, di tengah semua kepanikan, ternyata ada loh satu pahlawan yang kerja diam-diam di belakang layar. Siapa dia? Teknologi informasi. Nah, hari ini kita bakal bedah bareng-bareng gimana caranya sistem dan barisan kode komputer jadi penyelamat kita semua pas ngadepin salah satu krisis kesehatan terbesar di era modern. Coba deh kita puter waktu sedikit ke belakang. Masih ingat gak sih masa-masa awal pandemi itu? Rasanya tiap detik ada info baru, data baru, tapi semuanya kok simpang siur banget ya? Bikin bingung, bikin cemas. Kita semua ngerasain itu kan? Dan ternyata perasaan bingung itu valid banget. Para ahli juga pusing tujuh keliling. Kutipan ini nunjukin betapa kacaunya info waktu itu. Bahkan mereka yang ahli pun sampai bertanya-tanya, ini data yang kita punya beneran nyata nggak sih di lapangan? Atau jangan-jangan cuma kabar burung? Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Sebelum kita bisa perang lawan virusnya, kita harus perang dulu lawan kekacauan informasi. Sebuah pertarungan melawan data yang nggak jelas, nggak akurat, dan berantakan di mana-mana. Jadi, kacaunya tuh kayak gimana sih? Pertama, informasi A, B, C semua saling tabrakan. Terus, laporan harian yang kita lihat, itu banyak yang ragu. Ini beneran akurat atau enggak? Akibatnya, kita jadi nggak punya gambaran utuh kondisi pasien se-Indonesia. Dan yang paling bahaya, para pengambil kebijakan jadi bingung, nggak tahu harus mulai dari mana dan fokus kemana. Oke, di tengah semua kekacauan data itulah, pahlawan kita akhirnya muncul. Bukan pahlawan super yang pakai jubah, tapi pahlawan dalam bentuk sistem, server, dan kode. Yah, teknologi informasi maju ke depan buat ngeberesin semuanya. Biar gampang, bayangin aja IT ini kayak detektif super. Tugasnya, dia datang ke TKP yang super berantakan, ngumpulin semua petunjuk yang tercecer, misahin mana yang fakta dan mana yang hoax, terus nyusun semuanya jadi satu cerita yang jelas dan bisa kita percaya. Oke, sekarang kita intip yuk kekuatan super pertama dari si detektif IT ini. Kemampuannya buat ngatur dan ngecek kebenaran data yang datang dari ratusan sumber berbeda. Kekuatan ini namanya integrasi basis data. Gampangnya gini deh, bayangin ada ribuan kertas data yang bercacaran di banyak ruangan. Nah, integrasi data ini tugasnya ngumpulin semua kertas itu, terus dirapihin di satu perpustakaan pusat. Hasilnya, semua orang kalau mau cari info, datangnya ke satu tempat yang sama, dan isinya udah pasti benar. Prosesnya kelihatannya simple ya, cuma 3 langkah, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Pertama, teknologi ngumpulin data dari mana-mana. Rumah sakit, laboratorium, dinas kesehatan daerah. Kedua, semua data yang tadinya misah-misah itu digabungin ke satu sistem. Dan yang paling penting, langkah ketiga, terciptalah satu sumber kebenaran. Jadi nggak ada lagi tuh versi data yang beda-beda. Dan slide ini nunjukin perbedaannya, kayak bumi dan langit. Sebelum ada IT, datanya simpang siur. Keputusan pun jadi lambat dan seringkali cuma berdasarkan kira-kira. Sesudah ada IT, datanya jadi satu, akurat, dan para pemimpin bisa ngambil keputusan penting dengan cepat karena dasarnya adalah bukti yang kuat. Nah, setelah semua datanya rapi, kekuatan super IT berikutnya muncul. Kemampuan buat melacak krisis dan, ini yang lebih penting, memetakan jalan keluarnya. Jadi kita nggak cuma reaktif nunggu masalah datang, tapi bisa jadi proaktif. Jadi, teknologi ini memungkinkan para ahli buat bikin semacam peta krisis secara real time. Peta ini nggak cuma nunjukin di mana aja ada kasus, tapi juga di mana letak masalahnya. Misalnya, oh daerah ini kekurangan kamar rumah sakit, atau daerah itu butuh alat tes lebih banyak. Kelihatan semua di peta. Ini tuh bener-bener kayak kita lagi nyetir di tengah badai tapi punya GPS yang canggih. Sistem pelacakan ini ngasih pandangan langsung tentang apa yang terjadi detik itu juga. Jadi kita bisa nentuin arah dengan lebih cerdas dan yang pasti bisa menghindar dari masalah sebelum kejadian. Dan menurut saya, ini dia bagian yang paling keren dari semuanya. Teknologi itu ternyata bukan cuma soal angka dan sistem, tapi juga soal menyatukan orang-orang hebat. Kolaborasi cara digital ini yang jadi kunci suksesnya. Platform digital yang dibangun oleh IT ini fungsinya jadi kayak markas utama. Disinilah tim pahlawan super kita, para ahli dari berbagai bidang, bisa kumpul bareng, saling berbagi data, dan ngerumusin strategi buat ngelawan musuh yang sama. Terus siapa aja sih tim pahlawan super ini?
Ada 3 pilar utama. Pertama, ada pemerintah lewat Kemenkes yang jadi kaptennya, nentuin arah kebijakan. Kedua, ada para akademisi dan pakar IT. Ini otaknya yang bangun sistem dan analisis data. Dan terakhir, ada sektor swasta kayak Telkom yang nyediain jalan tol digitalnya. Nah, waktu ketiganya ini kerja bareng, lahirlah ekosistem Indonesia cerdas yang bisa mecahin masalah super rumit ini. Jadi, kalau kita tarik satu kesimpulan besar dari semua ini, semua kerja keras teknologi ini tuh bukan cuma buat ngerapihin angka di spreadsheet. Ini soal sesuatu yang jauh lebih penting. Data yang tepat, yang sampai ke orang yang tepat di waktu yang tepat, pada akhirnya benar-benar menyelamatkan nyawa. Pandemi ini udah ngasih kita pelajaran berharga banget tentang peran vital teknologi sebagai pahlawan di belakang layar. Ini juga bikin kita jadi mikir ya, untuk tantangan besar dunia berikutnya, entah itu krisis iklim atau mungkin pandemi lain, kira-kira inovasi teknologi apa lagi ya yang bakal maju dan jadi pahlawan kita selanjutnya?